Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas kritikan keras di tim Bali United. Nah, kritikan apa yang ditimpa Bali United ini? Jangan. Nah, kita saksikan saja bersama. Ya, awal kemunculan Bali United penuh dengan pujian, penuh dengan puji-puji ya, banyak yang memuji, banyak yang tanpa adanya kritikan sebenarnya. Nah, di awal-awal manajemen membuat gebrakan yang cukup dramatis ya. Dalam arti itu berbeda dari yang lain. Pada saat itu tim-tim Indonesia masih belum sempat kepikiran seperti itu, tetapi manajemen Bali United ini sudah berpikiran seperti itu, bahwa anggapan tim mengelola tim sepak bola rugi itu dipatahkan oleh Bali United ini. Nah, mengelola tim sepak bola modern ini bisa saja untung asal dengan cara yang benar dan bagus. Nah, diterapkan di Bali United dan berhasil. Saat itu memang menggegerkan dunia maya, jagat maya ya. Banyak yang memuji ya di balik klub siluman dari Bali United ini, tetapi Bali United ini dapat tertutupi oleh banyaknya pujian yang datang ya, ketika manajemennya sangat bagus pada saat itu. Tanggapanmu, Cuk, manajemen Bali United ini bagaimana? Selama ini kan tidak pernah ada kritikan ya? Ya mungkin awal-awal Bali United berdiri sering dapat kritikan ya, karena memang ini katanya klub siluman ya, pindahan dari Samarinda ke Bali. Lama-kelamaan manajemen Bali United mampu membungkam kritikan netizen dan masyarakat dengan profesionalisme. Hal-hal yang nggak kepikiran oleh klub-klub Indonesia yang lain ya, seperti membangun fasilitas ya, seperti banyaklah ya, stadion dikontrak jangka panjang terus dikelola dengan secara modern, IPO bermacam-macam lah, bahkan sampai mendatangkan pemain bintang dan juara. Ya, selama periode 2018 2019 sih eranya Bali itu. Ya. Banjir pujian, tetapi lupa manajemen Bali United itu lupa ada satu hal yang belum dilaksanakan oleh mereka ini. Nah, selain mereka ini kan sudah menjadi tim besar ya. Nah, sudah menjadi tim yang raksasa, bukan tim ecek-ecek lagi Bali United ini. Seharusnya manajemen Bali United ini sudah mau berkembang. Pujian-pujian tersebut itu tidak mungkin bertahan seterusnya ya. Seharusnya manajemen Bali United ini sudah berpikir jangka panjangnya lagi. Nah, akhirnya manajemen Bali United ini dikritik oleh supporternya sendiri, yaitu yang bernama NSB. Kritikan ini malah kritikan yang sangat keras ya, menuju kepada manajemen Bali United pada saat ini. Saya pribadi sangat setuju dengan kritikan dari NSB saat ini. Bali United dari era zaman berdiri sampai sekarang terkena pemain-pemain bintang, bahkan miniatur timnas juga. Di Bali United itu banyak pemain asing, naturalisasi dan lain-lain. Nah, pemain-pemain tersebut kan kita tahu ya, harganya sangat tidak masuk akal sama sekali. Jika permainan hancur, taktik nggak jalan, formasi itu acak-acakan, nggak ada apa-apa ya, percuma ngontrak pemain-pemain mahal-mahal tersebut itu loh. Mbok mending pemain-pemain yang biasa-biasa aja. NSB ini memberikan kritikan ya. Yang pertama saya bacakan saja ini. Nah, dari Twitter NSB, taktik hancur, pemain loyo, panikan, puas dengan hasil seri, pemain muda tidak dapat menit bermain, bahkan tidak ada. Ini menurut pandanganku ya, di Bali sendiri kita tahu ya, di timnas itu sering mengorbitkan pasti ada namanya I gede, I siapa itu pemain asal Bali loh. Tetapi kenapa Bali sendiri tidak mau mengorbitkan para pemain mudanya, Cuk? Ya benar sekali ya, kita lihat yang kemarin itu Sintayong, bahkan strikernya itu Irfan Jauhari, backnya Komangtri. Nah, itu kan dari Bali, Akademi Bali. Sebenarnya kan Bali ini mempunyai potensi ya, pemain-pemain muda bertalenta ya. Tapi sayang nggak dapat menit bermain. Padahal ini kan turnamen pramusim ya, harusnya ya diberi kesempatan lah ya percuma lah buat akademi tapi gak diorbitkan ya, seperti yang kita kemarin bilang ya, ibarat punya pohon mangga sudah dirawat besar dan berbuah, tapi malah
beli ke pasar, mangganya nggak dimakan. Ya, itu tepat sekali analogimu. Nah, seperti itu sangat tidak gimana ya? Percuma sia-sia gitu loh, maneman bakatnya itu loh. Nah, ketika tidak diorbitkan itu bakat-bakatnya kan nanti akan layu dengan sendiri. Nah, dari NSB sendiri ini sadar sepertinya. Nah, kenapa Bali United tidak mau mengorbitkan pemain mudanya? Terus kritikan kedua dari NSB ini, pemain muda Bali memiliki potensi sebenarnya, tapi entah kenapa mereka jarang sekali mendapatkan menit bermain. Jika taktik dan permainan masih sama seperti tadi, Bali United tidak bisa berbicara di AFC. Wah, ini supporter yang bermindset tinggi seperti ini yang kita cari. Nah, pemain bintang Indonesia itu sudah terbukti gagal. Kita tahu tidak bisa berbicara banyak di kompetisi Asia, bahkan di timnas, bahkan di lain-lainnya. Pemain-pemain kita itu tidak bisa berbicara banyak ketika di situ. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dipaido. Nah, bahkan yang dulunya kita itu melawan Thailand itu kita anggap ya sepele, gampang, sekarang menjadi susah. Lalu Vietnam itu menjadi musuh berat. Lalu Malaysia, padahal dulu sangat gampang sekali mengalahkan Malaysia itu. Kita tahu AFF 2010 itu jika tidak terjadi kasus tersebut pasti dibantai Malaysia. Nah, di era lampau, ketika kita satu grup dengan Jepang, Korea, Australia, wah ini grup neraka. Tapi sekarang event apalah, kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia atau AFF, kita satu grup dengan Vietnam, Thailand, Malaysia. Ini grup neraka. Gila, kita itu downgrade-nya luar biasa loh. Kok penurunan kualitas luar biasa, bahkan mindsetnya kita jatuh. Ya betul. Saya sangat senang ketika ada supporter yang bermindset kan seperti ini loh. Mereka sudah menganggap pemainnya itu ya gagal. Bukan berarti kok gagal itu ya tidak bisa berbicara banyak. Ya harusnya pemain tersebut ya sadar diri lah. Ketika wah saya nggak bisa banyak berbicara ya ketika juara oke, masih lanjut, tetapi kan masih ada kompetisi selanjutnya. Mereka tidak boleh leye-leye ataupun gimana. Ini bahkan membawa nama bangsa ya Indonesia ya. Ketika tampil di AFC nantinya wah, saya harapkan Bali tidak mengulangi kesalahannya yang tahun-tahun kemarin itu ya, malah mementingkan Piala Presiden daripada di kompetisi AFC ini. Nah, saya harapkan kompetisi AFC ini sudah menjadi penting, bukan turnamen-turnamen lagi. Ya benar sekali ya. Mungkin supporter Bali United atau NSB ini berkaca pada kejadian berapa tahun lalu ya. Saat itu lawan klub Kamboja aja kalah loh ya. Sungguh menyedihkan. Kita lihat track record Persipura dulu di AFC ngawu-ngawu, bahkan sampai semifinal mengalahkan juara AFC Cup Al Kuwait ya. Tapi kok downgrade-nya luar biasa. Pas Bali main di AFC itu malah klub Kamboja aja kalah loh ya. Itu kan suatu hal yang sangat memalukan, dan kayaknya sih pemainnya masih ada loh sampai sekarang di situ. Ya, kita tahu ya, berarti kan pemain tersebut sudah kita anggap ya bukan berarti tapi ya pemain tersebut ya harusnya sadar diri lah, pemain-pemain seperti itu. Nah, kita bukan mau mengintervensi, kita tidak mau mengintervensi taktik ataupun gimana ya. Kita tidak bisa sih taktik yang kita tahu itu kalah udah itu aja. Kita tidak boleh mengintervensi taktikal ataupun gaya permainan gini. Wah, kita sebatas pagar tribun ya. Ketika melihat timnya kalah ya wis kalah. Itu jelek, udah selesai. Kritikannya seperti itu aja. Nah, jangan kok memberi harusnya seperti ini, formasi seperti ini. Wah, itu sangat tidak ya. Kita hargai lisensi pelatih. Loh, kata siapa kamu nggak punya lisensi, John? Lisensimu kan B ya, BAFC ya. B, bacot. Dasi, oke. Kan kita ya tetap sebatas pagar tribun kan ya. Itu kan lisensi seperti itu kan ya. Itu berikan hak semua kepada pelatih ya. Saya harapkan ya banyak supporter Indonesia itu yang meniru mindset tinggi seperti ini ya, bisa berkompetisi di AFC, wah, bisa berbicara banyak di AFC, bahkan ya menganggap tim-tim lawan itu ending gitu. Nah, selain pemain-pemain muda ini harganya juga murah, selain itu juga gamblingnya juga bisa
menguntungkan nantinya. Nah, apalagi kan tim ini sekelas Bali United ya, bisa menjual pemain keluar. Ya yang jelas itu kan pemain akademi itu loyalitasnya tinggi, wala, spirit juang. Nah, beda dengan pemain yang sudah tenar. Iya. Oh iya, kalau loyalitas pasti. Kalau pemain-pemain yang sudah tenar itu kan pasti ya bermain dengan money ya. Bukan cuma dengan hati ya. Dengan hati itu hanya mimpi ya. Hanya dengan uang ya. Kalau nggak digaji ya pemain tersebut pergilah ya. Mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang kritikan Bali United kepada manajemen ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.